Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan drama antara Novi dan juga tim dari Agus. Kenapa aku bilangnya sudah tim ya? Karena yang melakukan serangan ke Novi dengan berbagai macam isu itu bukan lagi cuma satu orang. Nah, ini adalah video yang akan kita coba tonton teman-teman, rekaman suara tepatnya yang merupakan percakapan ya antara Novi dengan sejumlah netizen yang ada di akun TikTok yang udah kalian mention. Novi kelihatan banget di sini kayak menahan emosi gitu karena ada banyak orang-orang yang dinilai Novi itu kayak menarasikan bahwa dia ini mau ngambil uangnya Agus, padahal sudah sangat jelas. Kita sudah semua udah yakin lah bahwa kalau memang Novi mau mengambil uang tersebut, itu pasti uangnya sudah nggak ada lagi. Tetapi kan sekarang kita bisa lihat faktanya bahwa uang tersebut masih berada di rekening Yayasan Novi. Bahkan ada banyak yang menilai kalau seandainya uang tersebut tidak diamankan ke rekening yayasan, dialihkan ke situ, mungkinkah uang 1,3 miliar tersebut sudah menguap sekarang? Atau justru seperti apa? Coba kita simak poin-poinnya berikut ini teman-teman. Dari kemarin itu masih ditawarkan untuk pengobatan tapi masih manual kan sesungguhnya, jadi jangan salahkan kami di sini hanya mengamankan dan sesuai dengan kesepakatan lah ya, karena dari awal pun Cisubus datang ke bank sendiri, buat dia datang ke bank secara sukarela, kita ada fotonya, videonya, CCTV di bank tersebut, silakan dicek ya, sampai manajernya turun, sampai tellernya turun untuk wawancara si Subus, bener nggak nih uangnya mau dipindahkan sebesar 1 M. Oke, poin ini adalah karena kita tahu ya bahwa Agus kembali melaporkan Novi dengan pasalnya terkait dengan pemindah bukuan uang senilai 1 miliar rupiah tersebut. Tapi kan sebenarnya ya, kita nggak usah ngomongin masalah hukum, pasti akan ada penjelasan semuanya. Tetapi mungkin netizen ada yang lupa gitu ya, atau tidak mengikuti. Momen Agus mengembalikan uang tersebut, itu kan kalau nggak salah ya, setelah terjadinya podcast antara Novi, Densu, terus juga istrinya, Wawa, dan juga salah satu anggota keluarga Wawa. Di situ dikatakan bahwa iya, kita bahwa Novi itu memindahkan uang tersebut pengen mengamankan, bukan cuma perintah dari yayasannya Novi atau timnya dia, tapi adalah permintaan dari Densus sendiri. Itu dikatakan dengan tegas. Dan yang uniknya adalah begini, kalau Agus ngerasa bahwa kan dia ngelaporin sekarang ya Novit terkait dengan dugaannya adalah kayak pemaksaan lah atau penipuan dan sejenisnya. Tapi kok logikanya gini, sekarang uang di yayasannya Novi itu hampir 1,3 miliar yang berasal dari dana donasi Agus. Orang sudah dimutasikan, yang pertama 1 miliar, yang kemudian yang 300 juta itu ditransfer. Kan aneh gitu, kalau dia ngerasa dimanipulasi, dijebak, kenapa dia masih mentransfer lagi? Itu adalah logika yang pertama. Logika yang kedua adalah begini, eh dalam tayangan YouTube-nya Novi itu juga ditunjukkan ada wawancara. Ada wawancara bapaknya Agus. Kemudian Agus pun mengatakan, iya kita serahkan ini karena biar dikelola oleh yayasan. Itu sudah bukti yang sangat kuat sih. Tapi kayaknya udah alibi-alibi dan juga fakta-fakta yang sudah berada ini beredar. Kayaknya kalau orang sudah ada keyakinan A, apapun gitu ya, fakta-faktanya tetap aja kekeh. Tapi ya kita ngerasa aneh aja kalau Agus sekarang dia ngerasa dijebak gitu. Kalau komentar dia kan bilang bahwa awalnya kan cuma mau ngecek mutasi doang gitu loh. Mutasi itu adalah kayak cuma print out gitu ya. Dana masuk, dana keluar. Tapi kok tiba-tiba malah ada pengalihan dana tersebut, kesannya adalah kayak penjebakan. Dan itu yang dibantah tegas oleh Novi. Walaupun Novi tidak hadir ya dalam transaksi tersebut yang diwakili oleh Gary sebagai pengurus yayasan juga. Nah, dia menjelaskan iya benar gitu, karena akan dikelola oleh yayasan, ini pengakuan Subus ya, akan dikelola oleh yayasan untuk pengobatan mata saya, dia ngomong kayak gitu, jadi tidak ada yang namanya paksaan. Kenapa menggoreng ini menjadi tambah duit gitu loh, sedangkan dia nggak tahu apa-apa. Dia siapanya kita, ya, organisasi yayasan, atau pengurus yayasan, atau termasuk tim kita, dia nggak tahu apa-apa, dia siapa. Kalau emang dia donatur sih disampaikan sama saya bayar semuanya, mau berapa dia. Nah, ini adalah bagian yang Novi kayaknya udah kesabarannya berada di ujung gitu ya, di ujung tanduk. Dia kelihatan emosi banget di sini. Menurut aku hal yang wajar gitu, karena berusaha digorengnya
seolah-olah Novi itu mau mengambil uang tersebut gitu. Karena jelas-jelas ya, dengan background cerita yang aku sampaikan secara singkat tadi, tidak ada tuh arah ke sana. Dan oke, lanjut lagi. Kenapa Novi sampai sebegitu keselnya gitu? Kalau secara hukum aku yakin bagian ini adalah bagian yang sama sekali agak sulit ya, bahkan sangat sulit untuk dicari unsur pidananya dengan laporan Agus yang terbaru tersebut. Dan begitu dia jelas-jelas ada tadi tahu ngomong dia memang mengadu domba tuh. Ada fiturnya. Biasanya ya, biasanya ya. Biasanya orang-orang yang ngebacot kayak gitu, itu dia ada namanya bantu-bantuan. Dan dia bukan donatur, saya pastikan. Kalau dia bilang dia donatur, sini saya megang mutasinya. Saya cek kok siapa, tanggal berapa, atas nama siapa. Saya pegang kok, data-datanya semua lengkap. Kalau dia mengaku donatur, sini sampein sama saya. Jangan cuma berani di koma lo ngomong. Oke. Ya, sekali lagi saya pastikan jangan pernah tergoreng sama omongan katanya uang tinggal 200.000, tinggal seberapa. Saya pastikan 1 perak pun ya, 1 perak pun kita tidak pernah ada niat untuk memakai uang si Subus ya buat Oke, Novia mengatakan ada yang membuat isu bahwa uangnya tinggal 200.000 rupiah. Siapa yang mengatakan hal tersebut? Aku rasa nggak worth it ya. Bahkan jangankan 1,3 miliar gitu, 10 miliar gitu aja ya seandainya uang donasi tersebut itu nggak worth it lah sama kredibilitas dan juga karirnya Novi yang dipertaruhkan di sini. Konyol ya kalau hanya 1,3 miliar yang katanya akan dilakukan tindakan yang nggak benar oleh Novi, itu nggak worth it loh angka segitu. saya itu uang panas, uang haram. Karena apa? Udah disumpahin banyak donatur tuh uang. Benar. Saya udah cukup diam selama ini. Saya nggak naik komal dari kemarin-kemarin. Tapi lama-lama merajalela, saya diinjek-injek. Bahkan ada mantan lawyer saya yang sampai detik ini masih menghina saya. Padahal mana pernah saya menghina dia. Mana pernah saya menggini omongan publik tentang dia. Oke, mantan lawyer ini aku nggak tahu nih siapa jujur. Kenapa mantan lawyer justru malah menghina Novi? Bukankah itu ada dalam kode etiknya? Rahasia dari klien tuh nggak boleh dibongkar loh sebenarnya. Apa yang dihina di sini? Mantan lawyer saya loh, yang harusnya melindungi dan ada kode etik. Tapi dia malah menyerang saya secara personal, ngata-ngatain saya, sedangkan saya nggak pernah speak up tentang dia. Pernah nggak saya speak up tentang dia? Enggak, saya selalu bilang dia tuh orang baik, dia tuh pernah bantu saya. Pernah nggak saya menghina dia? Nggak ada. Tapi dia selalu menyerang saya. Gue saksinya. Pernah sama sekali. Dia pernah satu kali pun demi Allah tidak pernah saya menyerang personalnya si mantan PH saya itu nggak ada. Jadi ini menurut aku adalah ibarat kata kalau kayak ada crash ya atau kecelakaan pesawat ya. Aku pernah dengar dari beberapa kolegaku, bagaimana kalau pesawat itu bisa kecelakaan biasanya yang error itu bukan cuma satu komponen, tapi ada banyak komponen, errornya di satu hal yang sama. Nah, aku tangkap ini sepertinya lawannya Agus menyerang Novi dari segala macam penjuru, dari segala macam karakter, agar harapannya Novi ini crash, ada banyak masalah, jadi dia nanti bisa ngedown. Nah, ini kan strategi yang luar biasa, tim di sekitarnya Novi yang benar-benar tulus sama dia harus hati-hati gitu. Ya, hati-hatinya bagaimana dong? Hati-hatinya adalah memberikan knowledge sih, karena yang bisa ngerem omongan-omongan dan juga tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal itu bisa dibantah adalah dengan knowledge. Kalau sekarang kita lihat adalah permainan secara hukum begitu ya. Dilaporkan A, B, C, dan D. Ya, Novi sudah punya kuasa hukum yang menurut aku juga cukup solid. Jadi dilihat nih pasal-pasalnya ada yang masuk atau enggak. Kalau secara hukum, aku yakin sih untuk hal-hal yang dilaporkan ke Novi itu sangatlah kecil banget potensinya untuk ada unsur pidananya. Tetapi kan orang yang dilaporin itu kan kesannya bahwa dia tuh dicari-cari kesalahan. Manusiawi lah, ada bagian yang ngebuat Novi juga pusing di situ. Dan Agus harusnya dia punya kontrol di semua ini. Udah dong dicabut, kita maafkan, selesai, paling nggak adalah bagian perdamaiannya sudah terjadi terlepas nanti uangnya. Apakah uang tersebut pure semuanya buat Agus atau seperti keputusan dari Kemensos dipakai dulu buat berobat Agus, sisanya nanti didiskusikan lagi? Kenapa nggak bisa seperti itu?
Nah, ini kan sudah ada banyak hal yang aku yakin yang tidak kita ketahui di sosial media. Karena kita kan pihak luar ya, kita netizen gitu loh. Ada kayaknya hal-hal yang memang belum tersampaikan di masyarakat. Karena saya tetap menganggap dia telah membantu saya, tapi saya nggak tahu salah apa. Saya selalu diincar sama dia, dihina, dicaci maki sama dia, difitnah segala macam. Saya ada rekamannya semua. Jadi selama ini kalian nggak dapat pamor gitu ya, nggak dapat pansos gitu atau gimana? Kenapa harus bahas kasus saya dan digoreng-goreng gitu loh? Itu apa tujuannya? Saya nggak paham, saya nggak ngerti. Apalagi ini si terang aja, ini juga terang aja kita udah tandain kok. Kenapa? Di profilku tuh ada mereka tuh. Iya, katanya diam-diam abis tuh uang Agus. Ngapain pakai uang Agus ya? Oke. Jadi ini adalah bagian yang sifatnya curahan kekesalan dari hati Novi. Cuman yang bisa aku sampaikan juga buat Novi, hati-hati ya, karena maksudnya kalau kita lagi emosi, kadang kita bisa keceplosan mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya. Mudah-mudahan Novi punya rem atau kontrol yang baik di sini. Jangan sampai kalau udah emosi, kadang kita bisa kebelabasan. Karena kita tahu ya, ada banyak tim dari lawan yang sedang mencari celah Novi gitu loh. Tapi aku yakin banget sih teman-teman, kalau aku ngelihat dari pola awal kasus ini sejak hampir 3 bulan yang lalu ya, kayak Farhad sama Densu saling lapor, Novi juga dilaporin, kan polanya kelihatan gitu ya, bahwa Farhad akhirnya mencabut laporan ke Densu, kemudian juga Densu mencabut laporan ke Farhad. Begitupun juga Agus mencabut laporan ke Novi yang 2 ada laporan. Dan sekarang pun juga sama kan, polanya seperti ini. Ya, tetapi ini jauh lebih, eskalasinya menurut aku jauh lebih intens dan juga lebih dalam. Karena apa? Karena sudah melibatkan adalah pemerintah. Sudah dilibatkan dengan menteri ya, terus juga Kementerian Sosial. Sudah terjadi perdamaian, tapi kok ternyata seperti dejavu gitu, terjadi lagi dan terjadi lagi, dan kayaknya permasalahan yang tipenya sama tetapi karakternya yang berbeda. Dan orang yang masih diserangnya adalah Novi. Wajar kalau dia bilang udah capek banget gitu. Kalau yang dulu waktu dengan isu dengan Densu, itu kan mereka semuanya sekarang sudah kelar, nggak ada urusan-urusan yang drama-dramanya lagi. Nah, jadi ya, apakah yakin ini semua adalah pure masalah donasinya Agus atau bukan? Kalaukah nanti seandainya uang donasi Agus pada akhirnya diberikan seutuhnya buat dia, apakah ini akan segera berakhir atau enggak permasalahannya? Karena kan nanti kita akan lihat ya untuk bagian tahapan pertama, untuk persidangan dari pengajuannya dari perwakilan kuasa hukum donatur ya, yang mereka mengajukan ke pengadilan negeri untuk perdata ini. Perdata tuh yang sifatnya adalah uang ya. Tahapan pertama kan ada yang namanya adalah kayak mediasi. Apakah bisa nih dikomunikasikan uang donasi Agus ini mau buat apa gitu. Kayaknya sih bakal gagal ya untuk mediasi tersebut. Karena aku yakin mediasi yang akan terjadi kemungkinan besar akan sama seperti yang disampaikan dari Kementerian Sosial lewat Gus Ipul, Menteri Sosialnya, bahwa fokus pertama adalah uangnya kita pakai pengobatan Agus, sisanya nanti didiskusikan dari pihaknya Novi, pihaknya Densu, kemudian pihaknya Agus, dan juga pihak kuasa hukum donatur. Nah, sepertinya akan terjadi deadlock dalam tahapan nanti. Dan apakah ini nanti pada akhirnya seperti statement Novi dulu? Kalian masih ingat nggak? Ada salah satu statement Novi dulu ya, mungkin sudah lama, sekitar 2 bulan yang lalu, yang dikatakan begini, kalau Agus menyerahkan urusan ngikutin gitu sarannya ke Kemensos, at least Agus paling nggak sudah mendapatkan uang untuk pengobatannya. Minimal beberapa ratus juta rupiah, sisanya nanti diperdebatkan, didiskusikan lebih tepatnya. Kalau Agus menyerahkan permasalahan ini nanti pada akhirnya ke pengadilan, kemungkinan besar dia sama sekali tidak mendapatkan uang tersebut. Karena kalau secara aturan, yang namanya open donasi, ya ini juga masih menjadi perdebatan. Katanya ini adalah open donasi yang sifatnya adalah kayak sukarela. Jadi kalau sudah masuk ke rekeningnya, itu sudah jadi milik dia. Tapi di sisi lain ada keterangan juga dari Gus Ipul yang mengatakan bahwa kalau uang donasi tersebut di atas 500 juta, harus ada audit dari pihak eksternal.
Nah, ini kan semua data-data kualitatif yang akan diuji nanti dalam persidangan, ngelihat dari aturannya, ngelihat dari pasalnya, dan ngelihat banyak komponen-komponen lainnya, dan itu nanti yang menentukan adalah hakim. Dan hakim kan untuk menentukan biasanya at least paling nggak itu dilandasi dengan satu alat bukti. Kemudian dengan keyakinan dia, akhirnya memutuskan untuk siapa terkait dengan uang donasi Agus. Oke, sepertinya kasus ini masih akan kita bahas untuk beberapa waktu ke depan. Aku berharap ini segera selesai teman-teman karena ada rasa beban mental juga ya kalau kita nggak ngebahasnya sampai tuntas. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.